cetrek-cetrek. Hari ini tamunya Ombeng dan Mbak Susana dari Palu, jauh-jauh dari Palu ke sini. Nengokin Ombeng. Gitu. Kapan datang, Mbak? Jumat ya. Minggu kemarin. Minggu kemarin berarti udah jalan-jalan dong di sini ya. Belajar sih, jatuhnya belajar salah ya. Jatuhnya jadi kirain belanja. Belum sempet dia rapat terus. Aku nggak sempet terus ya. Baru ini datang. Ada acara. Oke, ini kali ini edisi khusus nih. Ya. Ombeng waktu itu perjalanan ke Palu ya, Ya. gitu ya. Ngapain dong? Ngapain? Meliput festival Teluk Nomoni ya. Iya kan? Festival Teluk Palu udah yang diganti jadi Nomoni. Oh, Teluk Palu. Teluk Palu. Tahun berapa tuh? 2018 kalau nggak salah. 2018. September 2018. September kejadian itu ya. Padahal nggak tahu kejadiannya apa. Jadi penyintas. Oke, pada saat mungkin Ombeng cerita lah kira-kira pada saat itu ada kejadian apa? Sebetulnya hari pertamanya jatuhnya Jumat ya. Iya. Sampai sana Jumat tuh. Oke, Jumat. Jadi Jumat. Tapi sebelum itu lucu. Yang pergi sama aku Nana Sefriano di pesawat udah mau nyampe, dia bilang kayaknya aku besok balik deh. Gitu dia bilang. Pulang lo berarti besok. Karena suamiku ternyata mau keluar negeri. Dadak gitu. Ya udah kalau emang gitu nanti bisa diatur lah, kamu datangnya dulu gitu. Nah, terus sampai situ ketemu malamnya, ketemu ngobrol teman-teman semua, persiapan. Pagi kita mulai hunting ceritanya ke rumah adat. Tepatnya di Rumah mana? Raja. Tepatnya di mana? Jadi pagi karena Ombeng masuk kategori dinas kan, berarti Ombeng harus melapor dulu ke dinas. Oke. Jadi dari pagi itu mah udah berasa di mobil. Ya, maksudnya nama daerahnya apa? Di Palu. Di Palu. Di Palu, Kota di Kota Palu. Oke. Berarti hari itu kita udah persiapan mau liputan festival Nomoninya. Jadi kita udah mulai keluar dari pagi tuh, Jumat. Dari pagi udah keluar mulai hunting. Karena ada beberapa orang yang baru pertama kali datang ke Palu dan karena jadwal liputannya itu hanya beberapa hari, tidak harus selama festival yang 6 hari. Jadi mereka sebisa mungkin diajak jalan-jalan, ajak main lah. Iya. Apa sih yang menarik? Yang menarik untuk dibawa untuk mereka kunjungi gitu. Sejangkauan aja gitu, enggak? Iya, masih dalam kota. Jadi waktu itu dimulai dari kalau di sana dibilangnya rumah Sauraja, rumah Raja. Jadi pagi dimulai dari rumah Raja. Setelah itu makan Jumatan, terus makan siang, istirahat hotel. Di hotel. Karena pembukaannya agak bukan malam maghrib ya. Harusnya jam 7 setelah maghrib gitu. Oke. Terus apa lagi? Di hotel kena gempa. Setelah sholat Jumat. Setelah Jumat kita istirahat dulu di hotel karena persiapan supaya nggak capek. Nanti sorenya kita akan berangkat ke pantai kan. Oke. Nah saat lagi istirahat di hotel tuh gempa tuh. Mulai pada saat lagi tidur atau memang? Lagi Laya-laya. Iya. Nih kok gempa nih gitu kan. Udah terus biasa aja kan. Gitu ada kedua kali. Wah lagi nih udah kita suruh turun semua. Udah turunlah kita ke pantai karena kita takut macet ya kan masalah. Susah parkir kan. Turun ke bawah tuh semua berarti. Turun semua. Berangkatlah ke pantai. Gitu. Sebenarnya sebelum ke pantai waktu itu pada minta mau ke, kan ada gong perdamaian juga. Iya. Jadi kayak view-nya bagus kalau sore, mataharinya lumayan. Soalnya kan di Palu nggak bisa nikmatin sunset. Jadi minimal ada suasana kota sore. Jadi pada minta ke sana, tapi karena lokasi festivalnya kita harus lebih dulu masuk. Jadi kita mending lebih dulu di drop ke sana sebelum jalanan macet dan kita nggak boleh karena terus waktu itu masih kan ini diburu metode promosinya festival waktu itu sama Kemenpar kita harus report beberapa jam sebelum persiapannya udah harus report ke ini, jadi kita harus sudah lebih dulu di sana. Dan itu mencar ya semua enggak? Mencar, jadi kita hanya
briefing 2 menit dan berbagi beberapa orang. Kan itu timnya bersepuluh. Oh, sebentar. Berarti pada saat gempa kan disuruh turun semua nih. Ya kan? Itu malah dibagi tugas. Iya, begitu. Jadi sebenarnya itu dari pagi tuh gempa-gempa kecil, gempa-gempa kecil. Goyang-goyang sedikit. Nah, makanya tuh ada yang lucu tuh pas waktu masih di hotel Ombeng istirahat itu. Aku kan nggak istirahat di hotel. Pulang ke rumah. Ombeng lihat aku bangun habis istirahat lihat chat, oh Ombeng nyuruh ke buruan balik ke hotel katanya. San balik ke hotel dong, gempa terus dari tadi. Nah, pas aku nyampe hotel, Ombeng udah ternyata duduk di situ nggak pernah istirahat lagi. Terus aku nanya, Ombeng kenapa? udah parno istirahat di kamar. Emang kenapa dari tadi gempa terus? Aku bangunin yang lain nggak mau. Terus turun ke resepsionis. Kayak mau ngadu gitu, ini ada gempa nih, jadi terus jawaban yang diharapkan itu nggak sesuai. Oh emang di sini udah biasa kayak gitu. Oh emang di sini. Jadi Ombeng kayak kesal tapi udah milih duduk tapi nggak berani masuk kamar. Terus jadinya pergi. Ternyata salah satu dari kita itu kan kita karena nggak pernah install aplikasi BMKG, jadi kita nggak ada persiapan lah ya. Ini udah di angka berapa? Tapi ternyata sebenarnya kayak teman-teman yang di luar kota udah ingatin ke PIC kita. 25,1. Aku baru tahunya besoknya pas ketemu dia. Aku sebenarnya kita udah dikabarin, cuman udah nggak lihat HP lagi kan. Udah yang ayo naik mobil, 3 mobil langsung berangkat ke lokasi. Ternyata di situ udah diingetin nggak usah ke pantai karena udah 5, jadi nggak ada sebenarnya teman-teman tuh nggak ada dapat berita. Itu berapa? Terus udah pergi aja ke pantai turun. Kita nyampe tuh briefing hanya 2 menit, dibagi bersepuluh itu dibagi yang mana tim foto, tim video dibagi biar tetap bergrup bisanya. Hanya 5 menit kita di situ. Langsung yang udah gede banget. Motor sunsetnya? Iya. Jadi kita prepare udah mencar. Terus itu orang pas balik dari itu udah mau masuk jam maghrib. Udah masuk jam maghrib. Jadi orang-orang yang mau sholat kan kayak udah balik. Yang tadi kan mencar di pantai tuh, nikmatin pantai udah mau pergi sholat. Ini. Kita berlima malah turun ke pantai. ngetes ilmu apa? Enggak. Jadi karena aku sempat mikirin mungkin ya. Iya, Ombeng udah ngomong, tadi tuh ada gempa gede banget lu sana. Aku ngerasain karena aku tidur. Waktu di rumah pun aku diomelin sama sepupuku. Kita tuh tadi keluar masuk lari pas gempa, lu nya tidur gitu. Jadi kayak aku nggak tahu jadi segede apa yang tadi sore. Ini bahaya juga nih tipe yang tidur gempa. Kan orang Palu udah biasa. Orang Palu udah biasa. Nyenyak banget tidurnya soalnya emang panas banget hari itu Ombeng kan. Kita panas di Palu banget. Kan matahari cuma 1. Dan hari itu panas banget. Jadi kita kelelahan gitu. Jadi aku naruh kamera, nggak mau teriak, duduk aja gitu liatin orang-orang yang lebih dulu turun sebelum mereka berempat. Aku tuh belakangan turun. Aku yang digodain turun ke pantai. Mereka udah duluan turun. Dengan kedok bahwa ini pantai di tengah kota dan bersih. Mereka nggak tahu itu hanya persiapan menjelang festival jadi bersih. Iya loh. Ayo sini foto Pantai. Jadi jarak pantai dari hotel ke pantai pun nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Udah duduk turun. Pas turun emang kelihatan. Posisi di situ aku melihat panggung masih ada yang JR anak-anak. Ada yang JR, terus yang jualan jajanan itu udah mulai. Kan udah mau mulai pembukaan. Anak-anak kecil naik kuda. Karena ada kuda yang disewain boleh. Untuk naikin ada bapak-bapak yang rame dah. Polisi udah mulai steril lokasi gitu. Terus pada manggil, ayo foto. Baru kali ini ke Palu katakan Nana. Ayo dong, kapan lagi? Aku baru kali ini. Goda banget lah. Jadi aku ikut ke pantainya itu turun berlima. Habis selfie berlima terus kata Ombeng, langit bagus langitnya. Jadi kayak buka kan merahnya kelihatan. Iya. Kelihatan sisinya foto. Ombeng foto tuh. Foto 1 kali cekrek. Liatin ke aku. Yang 3 di belakang masih sama pakai HP-nya, pakai kamera masing-masing. Ombeng, bagus ya San, iya. Tapi kurang merah ya. Iya Ombeng, aku naikin. Masih sempat setting lagi Ombengnya. Setting terus
pas foto kedua kali gini, pas Ombeng lagi megang gini ya, tek tek, udah tuh, udah yang paling tek tek, Kanana teriak, ini apa? Oh, air itu pada. Bukan tanahnya. Oh, jadi tanahnya kita bener. bukan Oke, yang oke. yang pertama kita rasain itu bukan yang goyang gini, bukan yang goyang kayak di ayun, bukan, tapi kayak Ke atas bikin bawah. mental. Oh, naik turun berarti ya. Oke. Makanya aku bisa mental. Ombeng bisa. Jadi Ombeng tuh yang pertama tek tek ada. Gempa San? Iya gempa. Kanana sempet teriak, ini apa? Dia kaget nggak tahu rasanya gempa. Ini apa? Gitu. Terus Posisi di tiba-tiba- pinggir pantai itu. Ah, Dia pinggir udah di pantai udah Kita deket banget berlima tuh air. di pinggir pantai. Bandel-bandel. terus aku cuma dengar dia sama Nana tuh suaranya Ombeng lari gitu. Terus Wah, abis langsung begitu tuh. abis yang gini, terus cuma nggak sempat yang siap-siap banget, terus udah yang diulangin dan lebih lama dari yang pertama. Begini-begini terus. Iya, Iya, begini. lama. Terus aku noleh belakang, Om Tinggal. Beng sama kuda yang disewa-sewain itu kayak sebelahan tapi mental begini. Aku teriak takutnya Om Beng ketindih sama. Iya, aku menghindari itu. Lari, Ombeng lari juga. Nggak bisa lari. Nggak bisa lari, karena kita lagi kayak di pasir aku pakai sandal tuh susah banget ngangkat Oh, kaki. iya, iya, iya. Dan Benar-benar. dan mau bangun berdiri jatuh lagi bangun jatuh lagi. Tuh kamera, bawa kamera. Masih di ini. Jadi kameranya. bukan yang berdiri terus injak tanah kita digoyang kiri, bukan, tapi yang Atas kaki bawah. iya Ya. kaki sempet nggak injek tanah gitu. Oh iya iya. iya. Gitu. Itu berlangsung berapa lama? Lama banget. Perasaan sih 3 lama. menit apa iya, karena kita masih bisa coba lari, terus kita masih bisa Posisi lari aja itu masih berasa. masih berasa. Jadi di depan kita itu kayak ada orang-orang yang coba meluk pohon, terus di belakangnya lagi teman-temannya lepas semua. Oh, iya iya iya. Iya, kan biar nggak lepas kan gini. Lepas semua. Kita berusaha megang apa trotoar. Nah itu orang-orang yang jualan segala macam tuh kok habis mu? Habis lah. Habis Dagangannya mungkin ya. dagangannya. Jadi kan yang Bukan karena laku. Iya. bukan karena laku. Polisi, Pamong Praja juga banyak di situ. Lah polisi yang Korbannya banyak. Ombeng lari. Kita berusaha menyeberang jalan karena Oke. itu kebanyakan orang dari luar di tim kita. Iya, Ambon, Ternate, Lombok, Jakarta. Jadi aku doang yang tahu kemana Tahu dia doang. jalur evakuasi. Jadi aku arahin, kita nyebrang ke situ. Aku udah nyebrang ke situ, nyebrang jalan, masih bisa nyebrang. Dia lari, aku tertinggal kan. Ombeng yang larinya kayak jatuh, terus berusaha berdiri, jatuh lagi. Iya iya iya. Gitu. Pas Ombeng ketinggalan di belakang, aku noleh. Ombeng, air udah Udah menggulung tinggi, kelihatan tuh. Jadi Ombeng tuh kayak di film Ombeng lari kayak air dari belakang. Nguber ya. Iya, nguber-nguber. Tsunami juga berarti ya pada saat Iya emang tsunami. Jadi aku nggak mau noleh, maaf Ombeng waktu itu. Jadi pas aku lihat air udah mau hampir dekat Ombeng, aku yang udah nggak aku mau noleh lihat. ke belakang. Aku nggak mau lihat Ombeng kelelep air. Aku ngeliat ke belakang ada arus bawa balok gitu, balok panggung kayak itu, but gitu. Ada polisi malah melawan arus. Gue nggak tahu gitu. Terus Ngapain dia? aku malah ngumpet di balik di gang itu ada pohon bambu rimbun. Aku sempat ngumpet di situ. Jadi begitu Oh, berarti sampah-sampah itu- kalau kita berbicara ada pohon bambu di situ berarti udah jauh dong dari daratnya. Udah nyebrang, udah ada posisi- 50 meter kali iya. dari bibir. Karena udah berusaha lari dari pantai. Tapi air itu yang momen pas tsunami naik. Ada 5 meter 6 meter. Ada. Iya. Ada. Oh, iya? Karena Ombeng kan lari gini, Lihat. aku lihat. Atau di atas begitu ya? Iya, karena dari pantai ke trotoar itu Iya, aja trotoar. 3 meteran. Terus kita bisa lihat air lebih tinggi dari trotoar itu. Iya iya. Gitu sih. Apa yang Ombeng rasain pada saat itu? Hah? Lemas aja. Udah ditinggalin temen. Down. Udah. Terus basah, Down. kena Terima kasih. Ombeng kena air. Nah, iya, gua begitu lepas dari tembok gang itu, ternyata ini rumah, harus ke sana kan. Aku cuma pegangan ke ini, sambil istighfar kan, Iya, Pakai rumah orang. pakai rumah orang, terus tiba-tiba air surut. Habis kan tiba-tiba dia nariknya biasanya langsung Iya, cepet. gitu kan cepet kan. Cepet. Gue malah down gitu. Wah, ini biasanya yang kedua baru gede nih gitu kan. Iya, bisa. Kepikiran begitu, tapi enggak ternyata. Cuman yang di sebelah-sebelah teriak-teriak banyak ibu-ibu yang ada kaki udah
patah, nggak bisa aku nggak bisa nolong, naik tangga segini aja aku ngerangkak. Udah gemeteran ya pasti. Saking lemesnya. Lemes itu akhirnya aku teriak-teriak ke orang-orang kan, tolong ibu ini, tolong ini. Ada 2 orang kalau nggak salah yang kakinya patah. Terus akhirnya aku nanya sama ibu-ibu, Bu, jalan keluar dari sini kemana gitu. Oh, ke situ tuh. Pas aku mau ke situ, dia ombeng di mana? Balik lagi. Tapi nggak sempat dokumentasiin. Kita udah nggak sempat dokumentasiin. Ya udah nggak kepikiran. Jadi waktu lari itu kan kita sempat, ombeng udah di belakang, aku sama Kak Nana sama yang anak Palu 1. Kita ketemu ini pagar tinggi lagi kayak ketemu air, kita di sini udah nggak mampu untuk manjat. 3 meter pagar besi udah nggak bisa. Ternyata ada yang bukain, bukan. Aku anterin Kak Nana ke tempat, tunggu di sini, aku ngomong gitu. Kayaknya ombeng masih bisa balik deh, karena masih agak terang. Aku balik ke sana mau cariin Om. Mati lampu kan? Udah mulai mati lampu dan udah mulai gelap. Udah mau telepon hanya sebentar, udah 2 orang yang bisa ditelepon udah langsung hilang semua. Aku pas buka handphone lagi dicas, nempel kan angus. Semua. Aku ngikutin jalan kita tadi lari, terus buntu karena air udah, tadi jalan belum ada air, itu udah ada air. Yang ombeng nggak tahu, ombeng itu pilihan. Jadi sampai sekarang yang bergejolak lebih ke aku nih ya. Si ombeng ngomong ke orang pada malaikat, dia nggak tahu di dalam hati aku itu gejolaknya sampai sekarang kayak si ibu-ibu itu selamat apa enggak ya sama anaknya. Karena pas mau nolongin ombeng, sebenarnya di sebelahku itu ada yang tolong gitu. Iya. Sama di tempat aku 2 orang tolong. Tapi aku fokus, aku fokus cari ombeng. Aku bisa ke kiri sebenarnya, tapi enggak. Aku pikir tanggung jawabku waktu itu. Grupku. Jadi pas ketemu ombeng ya udah. Tapi sebenarnya itu sampai sekarang masih kebawa di kepala. Jadi tapi memang sebenarnya di Palu itu sering seperti itu tsunami-nya. Sering. Tsunami-nya enggak. Nah, tsunami itu jarang-jarang berarti apa? Ada kayak 30 tahun sekali. Sebetulnya Kota Palu baru pertama kali kena. Tsunami itu juga cuma efek sih, Bu. Biasanya kalau tsunami itu kan pusat gempa di laut. Kalau ini pusat gempa di tanah, di darat. Iya sih, memang. Tapi kalau dilihat ya impact-nya, ada tsunami-nya begitu kan nggak setiap kali ada seperti itu kan. Kalau dilihat kan ada pembuatan hotel belakangnya. Kalau ada tsunami kan nggak mungkin bikin hotel di situ kan. Seperti itu kan. Ya jarang ya. Bukan jarang lagi, nggak pernah ya. Kalau dibilang 30 tahun sekali ya mungkin ya itu bonusnya ombeng. Tapi ini loh, kayaknya orang di sana juga nggak tahu jalur evakuasi. Jadi dia sambil mengungsi, dia sambil teriak-teriak, jangan sana, dia teriak. Polisi yang kita tumpangin pun nggak tahu, dia bukan orang situ kan. Dan biasanya kan ada gambar evakuasi. Ada. Jadi di dekat patung kuda itu ada satu. Cuman mungkin orang kan karena merasa nggak ngeh. Terus ada cerita yang ya berkembang dari dulu yang seharusnya nggak boleh, kayak ini Teluk nggak bakalan tsunami. Iya Teluk. Ini Teluk nggak bakalan tsunami. Oke. Tapi sebenarnya papan tulisan jalur evakuasi itu di dalam kota udah ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dan mungkin orang nggak merhatiin atau orang Iya, karena mungkin nggak pernah terjadi sebelumnya dan begitu lama, jadi orang anggap itu. Jadi yang dari pantai lari ke kota, yang kota lari ke pantai gitu loh. Ini kacau nih. Dia teriak-teriak, lari ke sana. Kan harusnya kan kita ke tempat yang lebih tinggi. Kan? Mereka malah ke arah yang lebih rendah. Dan itu berlangsung berapa lama? Airnya itu ya, pas kan gempa 30 menitan. Nah, tiba-tiba kan air tsunami itu berlangsung secepat itu aja, langsung narik lagi. Nggak lama. Gitu aja ya. Nggak lama ya. Nggak ada yang kedua, ketiganya nggak ada. Langsung air tenang. Airnya tenang. Cuma gempanya yang masih sampai pagi. Sampai pagi gempanya terus. Sampai pagi. Sampai pagi. Kamera ombeng basah. Aku nggak sempat keluar kameranya. Aku taruh di karena dibilang kumpul di mobil Joshua. Mobil teman, ada mobil teman. Semua barang aku taruh di mobil Joshua. Udah handphone udah mati semua, udah nggak bisa ngapain. Udah basah, kamera ombeng tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Ternyata bisa. Masih bisa. Waktu itu maksudnya basah.
Masih bisa. Iya, Oh iya. basah bener. Ya orang ya di ini aku jatuh kan basah kuyup. Iyalah pasti. Nggak ada foto. Nggak ada. Dan aku nyeker loh. Iya. Ya sebenarnya mah pasti sepatu Udah hilang nggak gitu. Hilang di pasir udah. Yang bikin was-was itu udah pas naik mobil terus gempa lagi bilang, Om Beng turun aja kita. Lebih cepet jalan kaki kayaknya daripada. Takut kebalik juga kan? Iya. Bener. Kenceng banget buka dulu tuh ya. Masih cepet. Terus pas udah jalan di trotoar, Om Beng milih duduk dong. Lemas katanya. Nggak kuat. San ya, dadaku udah dingin katanya. Ternyata itu diperiksa sama dokter gitu. Udah. Karena bantingan kamera, jadi Ke Keras ya. otot ininya ke. Kaget sebenarnya. Kaget. Iya sama kan. Terus sampai pulang di bandara gini-gini kan. Jangan dipikirin. Jangan dipikir. Gue soalnya sering sakit begini dulu karena sakit mah. Iya. Gitu sakit di Ini kalau ini. kalau benturan kan pasti dia memar dulu. Tapi kok ini sakitnya sampai ke tulang gitu loh. Enggak juga. Nah, apa yang dipikirin pada saat itu? Pas kena air kan udah diem tuh. Udah pasrah aja. Kalau aku sih Mikir apa pertama kali? Kalau aku sih mikirnya aku harus lari harus menjauh ke tempat tinggi. Masih berpikir untuk lari. Makanya dia mau dibawa ke bandara kan. Jangan yang jauh aja. Bandara deket kok dari pantai. Iya, Padahal ternyata semua ke bandara larinya. Gitu loh. Kita diajak ke rumah dinas Polda. Ada rumah polisi tapi udah disewain ke orang yang ditambang. Oh gitu. Tapi polisi masih di sisi banyak. Mereka yang jagain karena mereka bisa bayar penjaga kan. Jadi mereka jagain karena itu rumah bos mereka terus disewain. Orangnya kita beruntung banget dari pertama gempa dari kita coba lari sampai rumah itu aku merasa kayak mulus banget deh. Memang kayak mulus banget kayak begitu. Iya. Tapi kita lihat ya dinding-dinding bukit roboh juga ya. Jadi ya, di bawah ada tsunami, di atas dinding roboh. Kita belum tahu ada likuifaksi apa Iya, itu. dan nggak ada yang tahu kalau itu ada likuifaksi. Nah, pada saat itu mati listrik tuh. Total ya, sampai malam ya, iya. sampai malam. Sampai 2 minggu. 2 minggu. Nah itu kan ketemunya berarti masih terang kan? Masih bisa lihat kan? Masih Setelah itu blok. Dan berarti mayat banyak kali ya. Terus aku ngajak dia, Susan pulang yuk ke hotel. Dia bilang, tunggu, aku pergi dulu lihat hotelnya pakai mobil trail polisi. Ya, motor polisi. Tapi hotel hancur. Hotel kita hancur. Hotel yang lain tuh ada selain Roa-Roa ya, yang banyak keluar di berita. Yang lain-lain tuh enggak. Mercure enggak hancur, cuman karena dia kena hempasan air gitu, tsunami. Santika enggak. Hotel kita hancur, ambruk ke bawah. Jadi aku pikir Tuhan sengaja nyuruh kita ke pantai. Kalau enggak kita ambruk di situ. Kalau enggak angkat puing-puing. Berarti acara intinya batal semuanya. Batal semua dan evakuasi. Iya. Wah, Udah nggak kepikiran. Kita udah nggak kepikiran. Ini bakalan jadi berita kalau pergi ambil udah nggak kepikiran itu. Iya. Tapi ada satu yang aku pengen tahu tuh orang gimana kabarnya yang orang cewek gemuk kita bawa. Oh, ya dia ngotot naik mobil yang kita tumpangi. Gedor-gedor terus tapi dia kayak suamiku ketinggalan di belakang. Suamiku tuh bilang kita di sini semua tuh. Kita semua di sini tuh terpisah dari orang yang kita, jadi tolong diem aja gitu, nenangin diri. Aku nggak tahu sampai sekarang karena kita ninggalin dia di rumah tempat kita ini. Di rumah yang itu polisi itu. Dan yang hotelnya itu balik ke hotel sedikit. Hotelnya itu berarti kalau rubuh berarti pekerjanya ada yang meninggal. Selamat semua kayaknya. Selamat, mereka bisa keluar karena pas Om Beng aku titipin di rumah situ, aku nebeng polisi yang pergi ke hotel. Aku ketemu sama security. Ke rumah kan? Iya, ke rumah, tapi nggak bisa pun masuk, udah gelap banget. Security-nya ngomong, Mbak dari 3 mobil tadi, aku baru lihat Mbak. Berarti kita yang lain kemana nih? Yang lain kemana Mbak? Bilang aman, ada beberapa orang.
Aman. Tapi teman-teman yang 10 itu aman semua. Aman semua. Ya. Aman semua, tapi kita nggak jelas di mana saat iya, nggak itu. jelas. Saat itu. Saat itu. Oke. Berarti intinya sampai sekarang selamat ya semua. Selamat. Bisa pulang ke kota asal masing-masing, Lombok, Halmahera, selamat semua. Ketemunya di hari keberapa tuh sama mereka? Nggak ketemu? Hari kedua. Besok. Sabtu. Besok siangnya ya. Besok siangnya. Tapi ada beberapa orang tuh yang baru bisa keluar dari Palu. Mas Widi Senin apa Selasa. Selasa. Si Rani dia nggak tahu di mana, mau ngabarin dia posisinya di mana, HP udah mati, udah nggak ada, terus nomor nggak ada yang tahu nomor kontak siapa. Jadi kayak aku hidup tapi aku nggak bisa ngabarin aku ini posisinya di mana. Kalaupun dia waktu itu dia udah tahu ya, lagi di nama tempatnya apa, udah nanya sebelah kan, tapi dia nggak bisa ngabarin dia di mana. Dia Jumat kayaknya baru bisa. Jumat baru bisa keluar dari Palu. Nah kalau berarti Om Beng pulang hari apa tuh? Bareng sama dia. Sabtunya. Sabtu. Dengan penuh drama naik Hercules. Oh naik Hercules. Kita Hercules pertama yang nganterin perlengkapan listrik. Iya, pokoknya Hercules. Banyak. Hercules pertama yang masuk Palu. Yang pertama berani landing. Ini dari Jakarta loh. Yang pertama landing. Karena ada si Ipang. Oh Ipang. Iya. Aduh luar biasa ya. Berarti ini apa kejadian yang nggak mungkin dilupain seumur hidup. Harusnya waktu itu aku bawa Arbain Rambe, bukan Nana. Harusnya. Haleluya, selamat. Mungkin pada saat itu beliau nggak bisa kan. Iya. Jadinya kan Nana yang ngalamin Om. Si Bondan juga tuh harusnya dia ikut karena tiba-tiba menteri ke Banten. Bondan harus menteri. Jadi kalau dari inti dari ini semua yang diambil hikmah apa? Tuhan masih kasih kesempatan. Udah peralatan nggak dipikirin lah. Yang penting hidup, yang penting bisa ketemu itu aja udah. Tapi setelah di Jakarta, aku kontak si Joshua yang punya mobil. Jos, perlengkapan aku semua aku taruh di mobilmu. Terus, oh ya Beng, aku cari dulu mobilku, gitu dia bilang. Mobilnya juga hilang. Iya, kok pindah aja tuh mobilnya, nggak tahu. Gitu. Terus akhirnya ketemu Om Beng ini ada gitu kan. Terus gimana? Ternyata kamera masih fungsi nih, gitu. Kamera, tapi yang ini kayaknya rusak nih. 7200. Aku bilang rendam di air putih, air bening gitu kan. 24 jam. Udah itu sih udah gue lakuin, tapi nggak fungsi juga. Jadi ya udah kamera gue pakai dulu deh gitu. Dipakai tuh sama ini untuk meliput semua kerusakan gitu. Terus dari situ dia pakai lagi ke Papua kalau nggak salah sama Nat Geo. Baru sebulan kemudian dibalikin ke saya pas acara pameran gempa tsunami Palu di LKBN Antara. Sampai sekarang masih kupakai tuh kameranya, seneng. Nggak nyebut brand nih ya. Iya. Kita nggak nyebut. Tapi kan waktu itu alat chargernya hilang di hotel kan, nggak dipakai kan. Dan udah hilang gitu, terus akhirnya sama Canon dikasih stoknya dari Canon, charger baru gitu. Nggak ada penyesalan, nggak ada foto, dia selamat aja dulu. Iya, selamat ya. Handphone juga masalahnya semua mati ya. Jadi nggak bisa ngabarin video short video atau apapun juga. Dan pertama kali aku pergi keluar kota dijemput sama anakku yang cowok. Biasanya nggak pernah. Biasa nggak pernah. Udah gitu besoknya dibawa cek ke rumah sakit kan, rumah sakit di Bintaro kan. Gue nggak mau masuk, di luar aja. Kenapa? Enggak. Jadi ada ngeri roboh rumah sakit. Parno banget tuh. Saya dibawa ke, udah ya ini aja ke mana, ke Pertamina kan. Pertamina mendingan lah, nggak terlalu ini apa tempat ininya pemeriksaannya nggak bertingkat. Aku masuk situ udah dicek semua. Tapi ternyata sakit dada ini memar otot. Iya memar. Ini lama nih Pak sembuhnya karena Bapak ini banget. Nah untuk hilangnya sampai trauma itu berapa lama? Aku sekarang masih. Nah, maksudnya trauma dalam arti ada goyang sedikit gitu. Iya. Masih. Masih.
Main di rumah aja, pas itu gue lari duluan lupa bini gue. Kalau dulu gempa kecil biasa. Gempa kecil kan udah lebih dulu di luar. Udah lebih dulu depan pagar. Nggak, biasa takutnya itu permulaan gitu, takutnya gitu lagi kan. Dulu kita abaikan tuh 5, sekian kita abaikan. Terus padahal itu kasih peringatan kita loh, hati-hati nih. Pagi 2, 3, 5, nggak 6 langsung 7. Iya. Gak langsung ke TV. Langsung 7. Ternyata pas di 5 kita udah diingetin tapi pada nggak ini. Ya itu kadang kalau lagi berkerumun orang ramai itu kita lupa, gitu kan. Nggak apa-apa sedikit, paling kan begitu kan alasannya. Tapi ya itu sebenarnya udah. Yang lucu istriku, nggak tahu kalau dia di Timur Tengah kan? Iya. Di Arab. Dia baca di ini. Suami gue kemana nih gitu kan? Iya. Udahlah pasrah aja. Gitu dia. Kalau Tuhan kasih selamat dia balik. Tapi yang ribut keluarga yang lain kan. Iya. Akhirnya di bandara aku minta pinjam handphonenya si Freya, ngabarkan ke asisten menteri supaya kasih tahu ke si Fikri dekat rumah aku. Iya. Tolong sampaikan ke keluarga aku aman. Gitu loh. Ternyata aku udah muncul di TV duluan. Iya. Pas kita turun. Pas turun di ini kan Makassar itu media udah nungguin di situ. Media nungguin di situ karena tahu ada Hercules yang bakalan datang. Terus akhirnya dipisah-pisah tuh. Gambar-gambar kita di yang keluar Makassar di sini yang mau turun Makassar aja lanjut. Jadi hikmah dari apa? Utamakan keselamatan. Kayak jargon apa gitu. Ikhlasnya. Pokoknya aku ke Sulawesi setahun lebih baru aku berani ke Sulawesi. Itu ke Likupang. Di Kupang kan jauh. Iya, tapi pulangnya nginep dulu di Manado ada gempa juga sedikit. Udah stres lagi gue. Kalau mau bahas hikmah, kan Om Beng tuh nggak pernah balik Palu lagi nih. Aku balik Palu dan aku lihat di mana kita berdiri waktu itu. Iya. Jadi pas lihat itu masih ada, itu hanya yang tersisa itu tempat kita berdiri Om Beng. Sekarang ini? Sekarang udah ketutup sama apa? Tanggul, ada tanggul. Kayak ke bentuk sudut gitu. Itu posisi yang depan Tugu kan? Kan Tugu ada, Tugu GMT tempat kita berdiri ada. Depannya mengerucut gini, itu tempat kita berdiri. Tapi 2 meter kiri kanan itu sejauh 100 meter apa 200 meter itu kan amblas yang tempat ratusan orang masuk ke tanah dan gak sempat berdiri udah kena air. Jadi kalau mau dilanjutkan ya ini kesempatan lagi, berarti hidupnya harus lebih baik aja gitu. Karena kita berlima bisa dari situ, tapi ratusan sebelah kita banget itu nggak bisa. Berarti harus balik lagi. Dan nggak tahu mereka balik ke darat apa udah di dalam laut. Biasanya kan untuk menghilangkan traumatik kita harus kembali lagi ke situ. Mau berani balik nggak? Katanya kan ada yang begitu, terapinya kan ngeri ketinggian, naik tinggi hilang. Waktu itu aku coba Oktober langsung ambil lagi yang F8. Sebenarnya masih trauma nih. Tapi dia nekat sih, masih berani juga. Iya. Ikutan ya. Langsung masih boleh nggak Makassar? Udah di laut nih boleh. Harus dilawan nih, ambil liputan Makassar. Tapi tetap liatin. Ya waspada. Tapi kan Makassar tuh dari dulu kayak jarang. Lebih kondusif lah. Iya, daripada udah. Palu sih memang. Aku 2 minggu setelahnya si Jerry Aul ngajak, Om Beng ayo ke Manado gitu kan. Terima kasih. Masih Sulawesi. Terus Bondan ngajak lagi, Om Beng ikut ke Toraja. Dijamin, gue jamin gak gempa. Terima kasih. Sampai dia di sana gempa. Nah, Om Beng ini yang Mas Samba. Ya kan gempa dia tuh kena juga. Padahal Toraja dibilang aman loh sebenarnya. Ini yang kalau Mas Samba sama Mamuju tuh berasa sampai Toraja. Oh iya bisa jadi. Atau yang Palopo. Yang Palopo itu yang berasa sampai Toraja. Aduh. Jadi intinya adalah kalau kita ditugasin harus berhati-hati. Utamakan keselamatan. Ya. Keselamatan yang utama. Memperhatikan semua ini. Ya. Apalagi kalau udah tahu
tempat kerjaannya yang jadi aku jadi rentan pengalaman begitu, setiap aku ke pantai aku akan cari jalur evakuasi mana gitu. Udah. Tempat tinggi yang mana nih, aku selalu gitu. Kalau dulu cuek aja gitu amat gitu kan. Nggak ada kepikiran. Terus dia pernah disuruh motret ke pantai lagi yang Gandrung Sewu. Aku bilang gue nggak mau deket-deket. Jadi gue dipinjemin sama Ken lensa panjang dari jauh. Nyebut. Kalau nggak salah sama Freya juga tuh. Harus tahu motretnya di mana. Iya. Kondisi wilayahnya kayak apa. Paham lapangan dulu deh gitu loh. Bencana soalnya kita nggak bisa tebak. Kalau intinya kan semua tempat nggak seperti aman. itu. Ya. Karena mungkin ada traumatik sedikit, jadi semua tempat ya nggak sama. Gitu kan. Ya kayak daerah tertentu lah, kayak Sumatera Barat udah pasti, kayak misalnya Jawa Barat ada beberapa tempat gitu kan. Di Sulawesi ada beberapa titik gitu kan. Kalau Kalimantan aman gitu kan. Satu teman kita yang Lombok, kan sebelum Palu Lombok. Di Lombok dia selamat. Di Palu yang dia kena kelelep air dan semua kamera lepas. Ya mau gimana? Darah. Nyeker juga. Iya, nyeker juga. Dia dibantuin orang keluar dari air gitu. Di Lombok berapa minggu sebelumnya dia kena. Ketawa-tawa aja. Iya, gitu. Palu kena ya. Aku ledekin. Jangan-jangan gara-gara lu ikut nih. Lu diikutin sama gempa. Ketawa kita. Aduh, ya itulah memang resikonya kalau kita ke daerah-daerah ya seperti itu ya. Gitu. Iya. Apalagi kadang-kadang kalau exploring ya lebih mengerikan lagi gitu. Itu yang acara festival segitu rame aja. Iya. Itu bisa begitu. Apalagi kalau kita cuma 2-3 orang gitu kan. Ya intinya waspada lah. Waspada lah. Jadi ada sekarang udah punya aplikasi ini apa? BMKG terus apa aja sih pokoknya yang aku nggak berani install yang BMKG tapi Twitter kan follow jadi yang munculnya dari Twitter gitu. Wah luar biasa nih ceritanya ya. Ini pertemuan setelah 4 tahun ya? Setelah 4 tahun baru ketemu lagi ya itu bikin nambah akrab Iya, semua. Gitu kan, yang 10 itu berarti pasti ada komunikasi kan? Masih kita punya grup. Ya jangan dihilangkan grupnya itu udah memori. Tapi nggak ada satupun dari 10 yang punya gambar satupun. Nggak punya kita. Nggak ada ya. Setelah gempa, foto-foto kita nggak punya. Ya kondisi pada saat itu udah begitu cepat. Kalau yang punya Joshua loh. Iya karena itu pasca emang kan? Di sana pasca kan diambilnya. Dan dia posisi gempa dia bukan di posisi yang di tempat kita. Dia masih lebih aman dari kita dan dia masih bisa. Kan sempat di tengah kota dia mah ya, karena dia balik lagi kan bawa mobil. Kita udah gak kepikiran, lari aja dulu. Selamat dulu. Iya pas belajar simulasi akhirnya waktu itu belajar simulasi gimana kalau gempa. Ya udah benar kita nggak mau motret karena itu masih ada gempa susulan. Selamat aja dulu balik. Ya ini buat teman-teman juga intinya adalah waspada, hati-hati, terutama apalagi kadang-kadang ada pembicaraan yang nggak boleh sembarangan juga seperti itu. Dan jangan sombong lah, nggak apa-apa. Yang di Lombok aja yang selamat aja begitu ke Palu aja selesai. Oke, ini kenangan-kenangan hidup yang nggak bisa kelupain ya. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah. Amin. Amin. Perasaannya langsung tidak iya, amin. Habis yang sekarang aja belum sehat banget itu amin banget lah. Ya harus dilawan. Iya. Kalau enggak akan jadi traumatik seumur hidup. Iya. Tapi pada aslinya kan sebenarnya tinggalnya di Palu kan dulu. Dia dulu Palu. Iya, tinggalnya di Palu. Dekat sama lokasi. Makanya dia tuan rumah merasa bertanggung jawab sama rombongannya. Dan ketua Genpi juga kan dulu. Iya waktu tapi itu. Tapi rumah enggak apa-apa waktu itu. Rumah nggak ambruk tapi barang-barang semua jatuh. Jadi mau ambil barang aja susah. Terus motormu bisa nggak akhirnya motormu? Motorku hilang di Jarah. Di Jarah. Waktu itu di hotel ya kan. Hari kedua dan di hotel ya. Hari kedua dan hari ketiga Palu udah penjarahan besar-besaran hampir di semua sudut kota. Iya sih pasti. Jadi ya udah
ya udah sih nggak bisa lagi ya udah. Rumah waktu itu kita nggak boleh masuk lama di dalam rumah, pasti langsung disuruh keluar. Pasti. Jadi nggak bisa masuk, nggak bisa ambil apa-apa berlama-lama, nggak bisa, langsung keluar. Ya, yang penting kan sekarang bisa bertahan hidup. Jadi pelajaran ya. Pelajaran yang berharga, yang bisa lah nanti bisa dikasih tahu, sharing juga ke teman-teman yang mau motret di laut atau kayak kondisi-kondisi gempa itu diingetin aja lah. Jangan sampai nanti sedikit. Setelah Palu kan yang Lampung ya. Lampung agak malam. Gak kebayang tuh kalau udah malam. Lampung. Apa sih? Banten. Bukan yang ini, yang artis. Iya, Banten. Malam, Mas. Banten ya? Iya itu. Banten ya? Iya. Banten ya, itu si tuh. Seven. Iya. Benar. Yang lagi panggil. Krakatau, iya gitu-gitu. Itu kalau gempa sih. Iya, tsunami. Tapi kalau itu malam bukan sore-sore. Kayak gitu udah kita nggak tahu mau kemana. Iya, pasti. Langsung. Oh iya. Kalau malam begitu pluk mati lampu udah berantakan semua. Iya. Gelap gulita soalnya. Banten karena apa sih, runtuh dinding-dinding kawah. Iya, itu dinding kawah. Jadi memang gempa. Jadi pada saat selamat gitu apa doanya? Seneng banget. Terima kasih. Pulang ke rumah, kenapa bisa selamat? Yang lain katanya, kenapa bisa selamat? Orang tua, karena sehari sebelum udah tahu kan postingannya, di titik lokasi. Jadi kayak nggak ada kabar. Orang tua sebenarnya udah pasrah itu. Iya, karena mereka udah tahu posisinya di pinggir pantai banget. Jadi pas dan nggak ada luka sedikit pun. Dia nggak pegang-pegang ini bener apa enggak? Nggak begitu. Sosmedku penuh. Ya. Ombeng di mana? Sosmedku juga, dan kebanyakan teman-teman Ombeng karena mereka tahu kalau mau nyariin Ombeng tuh di aku. Karena waktu itu koordinator lapangan karena tuan rumah kan. Ngurusin mereka, jadi istri Ombeng sempat DM Instagram anaknya, terus orang kementerian, fotografer se-Indonesia yang nyari Ombeng mana, kalian mana gitu aja. Jadi waktu itu pas nyampe Makassar, dikontak sama Mbak Sasa, San, aku capek jawab pertanyaan temen-temen di sosmed. Jadi mending live Instagram bareng aja biar sekalian kejawab semua, terus lo kasih tahu kalau Ombeng udah selamat. Mas sempat? Iya, jadi aku pas nyampe kan ditodong sama net dulu, pas turun bandara keluar Ombeng udah pergi naik bus, aku ditodong net dulu, net TV, terus habis itu udah masuk chat Mbak Sasa, bilang ntar aku nyampe rumah temen dulu baru kita. Jadi pas nyampe belum mandi belum apa-apa, langsung live Instagram Mbak Sasa bareng. Jadi sekali pertanyaan semua teman-teman dijawab udah. Jadi enak terjawab. Aku dihubungin Kompas TV, aku nggak mau. Karena kalau mau dibalesin satu-satu banyak banget, mending itu cara paling efisien waktu itu. Ya kan nggak tahu kondisi kita lagi apa, lagi masih trauma. Sama kayak dari stasiun TV itu, aku omelin. Karena dia minta mau wawancara. Ini kan kita masih shock. Iya benar. Di Hercules lumayan lama dan capek, terusnya boleh berdiri nggak Mbak? Nggak tahu gitu. Udah duduk nih, kenapa bukan kamunya yang duduk? Aku ngomong gitu ya. Baru oh iya maaf gitu. Orang jadi ya mungkin mereka karena mau akhirnya mau berberita iya udah nggak eksklusif tapi nggak mikirin si korban. Itu lagi kekurangan ternyata ya. Mereka udah mau ngejar berita mungkin dengan ini yang baru nyampe banget nih. Iya benar. Tapi nggak pikir psikisnya kita ini lagi gimana, butuh tenang, butuh apa, butuh support kan gitu. Aku omelin, nggak lihat. Pasti dia ngalah. Oh iya, akhirnya dia jongkok baru gini. Tadinya disuruh boleh berdiri nggak? Itu posisi di Makassar nggak? Iya, pas udah keluar dari kan ada pagar. Ombeng pas busnya udah pergi. Busnya udah pergi mau nganterin Ombeng di bandara. Itu kan di Lanut yang satu. Pas pergi dia langsung baru nyampe juga kan, iya boleh wawancara. Gue lihat dari mana? Dari net. Tapi kaki kan masih gemeteran, jadi pilih duduk. Gitu kan, lemes. Boleh berdiri nggak? Aku aja masuk kantor 2 minggu kemudian aku baru masuk, itu pun masih ditunggu sama Kompas TV.
Nggak mau aku. Terus selama di rumah gimana? Hah? Masih stres kan? Nggak mau nonton TV. Nggak mau nonton TV ya? Tapi udah bisa cooling down ya? Maksudnya udah bisa tenang. Terus dibeliin handphone kan sama anakku kan. Gitu buka WA, panjang lebar. Om Beng gimana? Om Beng tolong foto. Rata-rata wartawan minta foto. Boro-boro mikir foto. Aku tuh Kak Windy yang nggak boleh nonton TV, nggak boleh buka handphone, pergi nonton aja, pergi makan, pergi jalan-jalan. Jadi nggak dibolehin. Sama Mbak Sasa juga, jangan nonton TV. Ya, ternyata kan kita kan nggak tahu tuh likuifaksi. Jadi ternyata gitu. Dan pengalamanku baru pertama kali temen mau diwawancara dan dia izin ke kita semua, boleh apa nggak nih? Kalau boleh dia akan ngomong, kalau nggak boleh dia nggak. Ya udah. Tapi karena semua siap, baru dibolehin. Baru Kak Widi terima wawancara Kompas, baru di semua. Ada. Luar biasa ya ceritanya. Ini buat teman-teman yang hobi motret juga gitu loh, bahwa ya kalau kita di daerah harus hati-hati, harus bisa lihat suasana lah ya, kondisi-kondisi, ya jangan sampai kita terlalu euforia terhadap di satu tempat sehingga pada saat ada bencana ya akhirnya bingung mau apa. Iya, gitu mungkin sebenarnya tahu tapi karena bingung. Karena bingung gitu. Ini terima kasih banyak, ini cerita yang luar biasa Mbak Susan, Om Beng. Semoga ini menjadi sejarah buat kita semua, pelajaran buat kita semua yang sangat berarti. Terima kasih udah datang. Ya. Sukses terus ya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.